Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil proyek IT kami. Sebelum masuk dalam proyek IT kami, saya akan mengenalkan diri saya dan teman-teman saya. Di sini saya Dana Rusepaniko Purba dan teman saya Agus Putra dan Ritsi Pasaribu, Kok Nabina Baban dan Marta Elis. Nah, proyek IT kami di sini mengambil topik smart farming dalam membantu petani meningkatkan efisiensinya dan untuk memudahkannya dalam memonitoring tanaman. Di sini ada 3 sensor, sensor pH, soil moisture dan DHT11. Di sini juga ada 6 relay, satu untuk pestisida, pupuk NPK, booster, air, dan kipas dan humidifier. Setiap 10 detik, sensor akan memberikan informasi secara bergantian. Dan untuk pompa, dia akan mengikuti anjuran atau tingkat apa saja kebutuhan tanaman. Misalnya tanah terlalu kering, maka air akan disalurkan agar tanah tidak kering. Jika tanaman terlalu asam, maka air akan juga disiram, dan jika hama terdeteksi, maka pestisida akan segera diberikan agar hama hilang. Dan di sini juga ada booster untuk meningkatkan nutrisi bagi tanaman. Seperti namanya, untuk mempercepat dalam pertumbuhan tanaman. Oke, sekian dari saya. Di sini teman saya akan melanjutkannya untuk dalam membuktikannya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Daniel. Nama saya Agus Putra. Nah, di sini pertama-tama kita hubungkan dulu ke Flutter-nya dari ESP ke laptop. Kemudian setelah ke laptop akan nyambung ke HP. Nah, di sini masih belum terhubung ya, statusnya masih offline. Di sini datanya masih kosong semua. Nah, jadi di sini saya akan hubungkan dulu. Di sini kami menggunakan MQTT IP-nya di sini 10.2.201.200.174 dengan port 1883, dan kami juga menggunakan Fast API server untuk menghubungkan ke AI dan ke untuk membaca data-data dari sensor. Di sini saya klik simpan dan hubungkan. Setelah disimpan, di sini ada tulisannya terhubung ke MQTT broker. Di sini datanya akan nanti muncul. Nah, di sini kan terlalu kering kelembapannya. Jadi di sini akan disiram air. Sensornya kita siram air. Nah, jika dilihat di situ tanahnya sudah lembab. Nah, setelah lembab, maka kelembapan tanahnya akan perlahan-lahan naik. Lihat, naik sedikit demi sedikit setelah disiram. Kita tunggu sedikit lagi sampai dia menuju ke 100. Nah, jika sudah di atas 50%, kita akan mencabut soil moisture-nya biar tanah itu akan dianggap kering. Di sini kan tadi terpasang soil moisture-nya. Nah, kita cabut. Nah, setelah kita cabut, kita bersihkan biar dia kering. Kita keringkan dulu. Nah, di sini kan kering. Nah, setelah kering, dia akan turun sensor kelembapan tanahnya turun. Dia akan turun sampai di atas di bawah 30%. Jika di bawah 30%, maka akan pompa air akan menyala. Kita lihat. Nah, langsung nyala. Kita lihat pompa airnya menyala. Jika kita tambahkan air, nggak bisa tambah ya. Jika kita tambahkan air di sini, nggak mau ngalir dia ya. Oke, jadi seharusnya ini pompa airnya akan menyala dan akan menyirami tanamannya gitu.
karena udaranya terlalu kering sampai dia kebutuhan tanahnya terpenuhi gitu airnya. Nah, kemudian setelah terpenuhi, maka misalnya kita tunggu sampai beberapa lama gitu kan, sampai airnya mengalir beberapa liter. Jika tanahnya airnya sudah mencukupi, maka pompa akan otomatis mati seperti itu. Nah, untuk menyalakan pompa pestisida, karena seharusnya itu untuk deteksi hama, ketika webcam mendeteksi hama, maka seharusnya pestisida akan men-trigger untuk menyala gitu. Cuman karena di sini belum ada kameranya, jadi kami di sini akan menyalakan manual pestisidanya. Jadi ketika pompa pestisidanya dinyalakan seperti ini, saya akan menekan tombolnya. Nah, di sini akan ada terserah tombol aktif on. Nah, di sini pompa pestisidanya menyala. Nah, ketika ditambahkan air, maka air akan mengalir ke pestisidanya, akan mengalir untuk menyirami tanaman agar hama akan mati gitu. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai pupuk NPK. Ketika saya ingin menyalakan pupuk NPK-nya, saya bisa melalui AI-nya. Seperti melakukan penjadwalan, nyalakan pompa untuk NPK pada jam 21.35. Ketika kita mengkliknya, maka nanti pada saat jam 21.35, maka pupuk NPK akan otomatis menyala. Oke, di sini saya akan memvalidasi dulu. Tadi sebelumnya karena terjadi error, jadi saya menjadwalkannya ulang. Oke, sebelumnya kenapa saya menggunakan penjadwalan pada AI? Karena di sini saya tidak memiliki sesuatu yang memiliki tingkat asam seperti lemon untuk membantu saya mensimulasikannya. Jadi saya menggunakan penjadwalannya saja. Oke, sambil kita menunggu prosesnya. Jadi AI ini sedang melakukan penjadwalan pada pukul 21.40 nanti akan pompanya akan menyala gitu. AI-nya akan menunggu jadwal hingga pada pukul 21.42. Nah, ketika pukul 21.42, maka pompa akan otomatis menyala dari penjadwalan yang kami buat dari AI. Bisa kita lihat di sini pupuk NPK-nya langsung menyala. Di sini pupuk NPK itu berfungsi untuk meningkatkan keasaman tanah. Kita lihat, misalnya kita taruh air di sini. Takut pula sensornya ini ya. Taruh air. Coba. Kurang ya? Udah sih. Coba tambahin. Maka air akan mengalir jika ditambahkan air. Kurang ini. Kurang ya? Gak apa-apa lah. Kurang air ini. Nah, dia akan mengalir, pupuk NPK akan mengalir menyirami tanah agar nutrisi tanah terpenuhi gitu. Di sini bisa dilihat AI-nya tadi mengatakan penjadwalan tadi ya, nyalakan pompa untuk NPK pada jam 21.42. Nah, AI-nya akan merespon, baik, saya akan mengatur pompa NPK sesuai permintaan Anda di sini. Maka pompa pun akan menyala gitu. Bisa dilihat. Jadi kita nggak cuma bisa melakukan secara manual di sini, menyalakan secara manual di sini, tapi kita bisa juga melakukan penjadwalan dari fitur AI yang telah dibuat gitu. Oke, di sini saya juga akan
mempresentasikan mengenai booster. Di sini kita juga akan menggunakan penjakwalan. Menggunakan AI. Pada jam 21.46 atau 47 pun boleh. 46 lah. 47 ya, 47. Nah, di sini AI-nya akan merespon. Untuk model AI yang kami gunakan adalah Ollama dengan model Qwen. Jadi perusahaan yang kami gunakan itu softwarenya itu Ollama dengan modelnya yaitu model Qwen 5.7. Oke, sambil menunggu. Nah, setelah dilakukan penjadwalan, di sini AI-nya akan merespon. Baik, saya akan mengatur pompa booster. Seharusnya ini booster ya. Tadi kau buat booster apa NPK? Booster. Pompa air booster pada pukul 21.47. Nah, di sini jika 21.47 akan jika AI-nya selesai merespon, maka pompanya akan otomatis menyala. Kita lihat, tunggu responnya sampai selesai. Setelah selesai, maka AI-nya akan menyala. Kita lihat, nah, bisa menyala langsung pompanya. Kita siram air dulu. Oke, di sini pompanya menyala. Ini AI-nya langsung merespon. Kita tambah air. Anggap ini sebagai boosternya. Nah, jadi kita bisa melakukan penjadwalan pada booster. Jadi kita bisa minta konsultasi. Kita minta bisa dilihat di sini airnya mengalir. Anggap ini adalah boosternya gitu untuk agar mempercepat pertumbuhan tanaman. Lihat. Kau pakai ini langsung. Jadi booster itu jadi kita nggak cuma melakukan pemantauan secara otomatis berdasarkan sensor, tapi kita bisa melakukan penjadwalan melalui fitur AI yang telah digunakan. Di sini bisa kita lihat. Nah, jadi misalnya kita bisa minta konsultasi sama AI-nya kapan booster akan dinyalakan sesuai rekomendasi kamu gitu. Kapan waktu terbaik, bisa kita minta AI-nya rekomendasi gitu kan. Nanti AI-nya akan merespon misalnya waktu penyiraman booster terbaik pada jam sekian. Jadi dia langsung akan otomatis melakukan penjadwalan. Baik, saya akan melakukan penjadwalan pada jam sekian dengan waktu penyiraman terbaik sesuai yang kamu minta gitu. Jadi kita juga bisa minta AI-nya gitu. Jadi gini kita bisa melakukan laporan progres harian juga AI-nya. Nah, kalau kita misalnya buat laporan progres harian, maka AI-nya akan merespon gitu. Misalnya dalam beberapa hari terakhir itu apakah ada penyakit atau tidak gitu. Jadi sambil menunggu karena responnya agak sedikit lambat. Di sini kami juga ada fitur penjadwalan CNN juga. Jadi kapan CNN itu mendeteksi adanya penyakit gitu pada jam kapan gitu. Kemudian di sini ada deteksi hama juga melalui fitur CNN webcam. Tapi karena kami webcamnya belum ada, jadi kami di sini masih fitur apa namanya? Jadi di sini masih belum terlalu berfungsi dengan baik karena webcamnya belum ada gitu. Nah, kita lihat responnya. Nah, di sini bisa kita lihat AI-nya deteksi penyakit CNN. Di sini yang dilaporkan pada pukul sekian belum ada. Nah, di sini skor kesehatan tanamannya bisa dilihat 100/100. Dan di sini ada rekomendasi dari AI-nya juga. Di sini dia bisa melakukan rekomendasi, misalnya irigasi jika suhu udara terus meninggi, periksa kelembapan tanah. Jadi nanti akan ada muncul notif dari AI-nya gitu bahwa rekomendasi ini harus dilakukan gitu. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini tulisannya jika Anda menemukan tanda-tanda penyakit, segera lakukan pengobatan sesuai rekomendasi diagnosis HNN, terutama jika ada infeksi
whitefly, pergerakan tindakan ini merupakan prioritas gitu. Di sini bisa kita lihat kan. Jadi kita bisa melihat di sini ada di situ deteksi untuk penyakit tanaman, bisa lihat untuk kondisi sensor, bisa untuk lakukan laporan progres harian. Jadi kita bisa sekalian konsultasi kepada AI-nya yang ada di aplikasi gitu. Kita bisa di sini kapan terakhir kali disiram gitu. Bahkan kita bisa lakukan penjadwalan juga di sini gitu. Jadi fitur AI-nya itu banyak dan sangat-sangat membantu para petani gitu. Dari fitur AI yang telah kami buat di smart farming yang kami buat gitu. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa.